Hai orang Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Amazon Dalimunte dalam Amazon Dalimunte Channel, sebuah tempat obrolan bersama para tokoh-tokoh selebritis, artis, politisi, dan orang-orang terkenal lainnya yang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hari ini saya kedatangan sahabat lama saya, seorang artis yang berasal juga dari keluarga artis terkenal. Baru-baru ini dia mengguncang pemberitaan di Indonesia karena kasusnya. Kita sambut dia, Ratna Fairuz. Yang dipanggil Ratna Fairuz. Gue nggak Iyut aja. Iyut aja. Silakan, sekali lagi. Iyut bin Slamet. Oke, apa kabar Iyut? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Tambah luas, tambah bahagia, tambah bagaimana? Iya, tambah sehat aja. Bahagia belum? Selama di rehabilitasi ngapain aja? Waduh, kayaknya kalau membahas itu aku seneng banget ya, karena di sana tuh aku olahraganya teratur sampai ikut HIIT setiap 2 hari sekali. Terus apa? Ngapain HIIT itu ngapain? Olahraga yang berat itu apa kayak plank gitu loh, kayak olahraga plank, pokoknya ini shoulder body segala macam. Sampai beratku naik 3 kilo, tapi bukannya gemuk tapi jadi ada isi berisi gitu. Nah, terus aku di sana ya seneng deh ketemu anak-anak yang pada baik-baik dan mereka semua berprestasi. Rata-rata kok sedih masuk sana, kamu kok seneng? Ya karena aku nikmatin di sana apa ya, jadi kayak saudara, mungkin karena aku di rumah sendiri. Setelah ketemu mereka, ketemu suster yang pokoknya apapun yang aku rasain, yang misalkan aku lagi sedih lagi begini, aku bisa ada konselingnya. Terus udah gitu juga aku belajar melukis. Nggak belajar sih, maksudnya aku memang bisa ngelukis, tapi di sana aku dengan aku nggak, artinya kalau seneng biasanya orang kan suka mengulangi kembali. Enggak juga, malah justru kemarin sebenarnya aku nggak sampai sebulan. Oh ya? Tapi malah aku extend. Oh, ya? Seminggu. Karena aku masih mau olahraga. Olahraga kan soalnya kan di rumah kan kalau sendirian kayaknya enggak gimana nggak ya. Termotivasi ya, nggak ada sparring partnernya. Iya, tapi kayaknya ada yang ngajarnya, kita bersepuluh, lebih semangat aja. Gitu. Terus apa yang menyebabkan Iyut masuk ke sana? Ya, itu alhamdulillah lagi daripada aku masuk sel apa penjara. Kenapa? Ya mungkin dilihat kondisi aku juga nggak seberapa parah, terus dan lagi juga kan nggak ada barang bukti, hanya urin dan apa sih, dan bong tanpa cangklong segala macem lah gitu, pokoknya ini jujur aja deh. Iya, sendiri make nggak sih sebetulnya? Make. Bentuknya apa? Jenisnya apa? Sabu. Gramnya itu dia sebenarnya aku sebel banget lagi di konferensi pers itu dibilangnya 0,7. Itu padahal aku cuman paketan 150.000. Apa karena kalau dibilang segitu mereka kurang wah gitu ya? Makanya kalau jujur sebenarnya sejak kapan sih pakai? Udah lama sih, kan juga waktu udah pernah ketangkap juga 2011. 2011 kamu ketangkap juga. Iya. Terus pas itu nggak kapok? Udah 8 tahun nggak megang-megang itu, ya sebenarnya sih apa sih kalau dibilang klise ya, maksudnya jadi ingin pakai lagi gitu kan, karena aku stres, karena aku ya sendiri di rumah, karena aku ada yang pikirin, larinya ke situ. Ya sebenarnya itu klise gitu. Apa karena mudah mendapatkannya? Enggak juga sih, enggak juga gitu. Atau karena itu punya uang? Justru lagi saat sekarang nggak punya uang dan punya 150.000. tapi ya aneh buat orang yang sudah pernah kena, biasanya kan memang kena 2 kali. Kapok nggak sih? Iya, sebenarnya kapok. Itu pun juga aku ketangkep itu udah 3 hari yang lalu aku pakai, bukan pada saat itu. Kok bisa? Ya itu yang bilang tadi, maksudnya ya stres, ya karena sendiri di rumah, dan pada waktu itu padahal udah mau tahun baru kan. Padahal aku lagi bilang dalam hati, kayaknya gue harus berubah nih, mau ganti tahun. Ya mungkin karena itu setan jadi aku kayaknya nggak kuat. Aduh, aku bingung gitu. Ya udah deh. Tapi sebenarnya juga udah nggak kerasa lah, orang barang paketan kok. Selalu pertanyaannya, boleh sampaikan ke pemirsa kira-kira
kalau mau bilang mau menyesal, katakanlah menyesal. Kalau merasa kemarin merasa diperlakukan tidak adil, katakanlah kamu diperlakukan tidak adil, atau merasa justru mendapatkan hikmah yang luar biasa dari peristiwa, monggo sampaikan. Ya, aku sih ya mohon maaf juga harus kepada orang-orang karena aku udah ya bukan apa ya, pokoknya tidak membuat baik lah di saat sekarang dengan belakang nama papa itu. Aku minta maaf semua masyarakat. Terus kalau dibilang tidak adil, ada sedikit tidak adilnya, tapi ya sudahlah, is what happening. Terus ya ada hikmahnya juga, aku direhab. Terima kasih banget untuk suster-suster di RSKO yang udah bikin aku seperti rumah sendiri, suster-suster, dokter dan teman-teman aku juga di sana. Aku banyak mendapat hikmahnya. Pokoknya aku ingin lebih baik lagi ke depannya dan mohon juga disupport akunya. Terima kasih. Sorry, tadi saya sering disuruh minta nyanyi nggak? Atau ngajarin nyanyi? Enggak, kemarin kan itu ada pas mau tahun baru. Jadi pas mau tahun baru kita bikin kayak acara ya kembang api kayak apa, terus ya aku nyanyi juga, tapi kan nggak bisa diambil videonya. Aku nyanyi kemarin juga pas Farel mau pulang, aku juga nyanyi. Tapi diminta ngajarin nyanyi nggak? Enggak. Di dalam ketemu rekan-rekan artis yang lain? Enggak, maksudnya pas ketemu Tio nggak? Enggak, pas aku masuk baru pulang si Dwi Bisa sono? Iya, enggak sama. Terus Nunun juga di situ juga. Jadi pada mereka cerita, oh ternyata mereka di situ, terus anaknya Fitria Elvi Sukaisi. Itu juga anaknya Elvi Sukaisi, bukan anaknya Fitria. Iya, sorry. Anaknya Umi, Elvi. Ternyata di sana juga SKU-nya. Tapi yang aku paling sebel sekarang ada netizen pada bilang ini, iya sekarang katanya kayak artis ketangkep enaknya cuma di SKU doang. Kan tergantung, emang kan kayak mau nggak kan kita harus milih mau di tapi kan sekarang kita nggak boleh, maksudnya namanya pecandu itu harus direhab, nggak boleh penjara. Begitu katanya BNN. Oke, baiklah Pak Mir. Kamu tadi dari tadi menyebut karena kamu hidup sendiri. Sejak kapan sih hidup sendiri? Sendiri dalam arti apa nih? Maksudnya? Ya, bersuami, beranak. Oh, anak nggak ada. Udah cerai 7 tahun yang lalu. Terus sekarang kan aku di rumah bertiga, sama kakak aku doang, laki-laki 2. Ya aku sendiri kan, jadi kan, gitu. Yud, kamu merasa nggak sih merusak nama besar, nama baik Bing Slamet? Iya, memang itu berat, maksudnya. Kalau cuma Iyut doang, nggak ada Bing Slametnya, mungkin nggak akan menarik perhatian gitu. Mungkin iya, itu yang memang berat buat aku karena belakang namanya itu, kenapa aku nggak bisa mempertahankan nama besar papa, gitu kan? Ya aku memang, ya boleh dibilang 1 di antara 1000 gitu kan. Tapi kalau mungkin aku bukan Iyut Bing Slamet, tidak akan rame kayak kemarin. Aku siapalah, si Anu lah. Tapi karena ya itu, karena belakang nama itu. Tapi kadang-kadang aku merasa itu kan kembali ke kitanya sendiri. Katakanlah kalau tidak terkena kasus narkoba kemarin itu, katakanlah tidak gitu, berat nggak sih menyandang nama Bing Slamet? Tuntutan masyarakat itu apa sih terhadap nama keturunannya Bing Slamet? Ya orang sih kepengennya, sebenarnya kan satu orang pun juga lain-lain sifat, karakter, nggak bisa aku nih harus kayak papa, ya kan? Walaupun dia nama besar itu udah orang tahu dia maestro, dia legendaris, tapi kan kita seorang ini kan tidak bisa sama seperti apa yang papa udah buat untuk negara, untuk semuanya deh. Gitu. Ya nggak bisa, karena kan kita lahir ya manusianya itu kan beda karakter, beda sifat. Iya, tapi maksud saya artinya bangga pasti iya dong sebagai anak Bing Slamet. Iya, saya bangga akan papahnya gitu maksudnya. Tapi ada kecewa nggak bahwa kamu tidak bisa mengikuti jejaknya? Sebenarnya jujur ya, maksudnya bukan yang kecewa. Sebenarnya juga aku
waktu kecil juga itu tidak ada kepikiran jadi artis. Dan papa pun juga pesan itu kalau bisa anak gue jangan jadi artis. Tapi ya udah garis tangannya udah gitu. Siapa dulu yang terjun sebagai artis? Uci, Adi, apa kamu? Adi duluan. Jadi awalnya memang Adi, terus aku tuh sering diajak rekaman sama mama, ajak syuting sama mama, syuting nganter Adi, pokoknya ikut terus deh kemana itu. Lama-lama ya ditawarin nyanyi sama Willy Shoot. Mau nggak nyanyi, tapi aku nggak berani. Aku bilang aku nggak, orang masuk rekaman takut, masuk studio aja aku takut. Tapi ya nggak, coba. Ya udah, akhirnya jadi rekaman. Sebenarnya sih aku sebenarnya pengennya jadi orang biasa, dan mereka kata aku kerja, aku atau bisnis atau apa gitu. Tapi ya udah alurnya begitu. Iya, terus setelah Adi, kamu baru Uci, atau Uci dulu baru kamu? Enggak, aku dulu. Tapi terus kenapa merambahnya mana dulu? Nyanyi dulu apa main film dulu? Aku nyanyi dulu kan, album pertama sama Adi. Jadi masih di backup Adi deh karena masih kecil kan, maksudnya masih takut. Show juga masih gemeteran kalau nggak ada Adi di panggung, masih pokoknya jangan jauh-jauh gitu. Sampai akhirnya bikin album sendiri. Terus udah kira-kira remaja, ya ada kebetulan ada syuting, bukannya aji mumpung juga ya, ingin coba-coba aja kayak apa sih main film. Gitu. Ingat film pertama apa? Film pertama, aku Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Tahun berapa ya? Lama banget, 80 berapa? Merpati Tak Pernah Ingkar Janji sama Paramita ya? Sama Paramita kan? Iya. Oh, Paramita Rosadi ya. Terakhir film apa? Terakhir kalau nggak salah film itu nggak keluar di sini, itu di Malaysia sama Bola Dunia Film, tapi aku nggak tahu, lupa judulnya apa. Itu terakhir main Itu film. Yud tahu lagunya Bapak apa? Bang Bing Slamet. Banyak ya, kayak Nurella, terus Sangsaro. Usah di kanan laju Sinto gitu nan lamu. Itu enak kalau buat jazz tuh. Vijay denai ko Sangsaro mandi si Arimato. Nah, tadi kamu bilang bikin album juga. Sekarang ada album terbaru? Sebenarnya aku lagi ada mau bikin single, tapi karena terhambat, produser aku lagi kuliah lagi untuk notaris, jadi dia lebih seneng ke itu dulu. Tapi nanti mungkin mau udah tinggal bikin video klip. Kamu merasa tanggung nggak sih sebagai artis? Tanggungnya? Ya nggak ngetop banget lah, kata gitu kan? Kan nggak ngetop banget kan? Ngerasa nggak sih ngetop banget? Masih banyak nggak sih yang nggak kenalin kamu? Masih kan ada. Ukurannya kan gitu kan. Kalau orang ngetop banget kan cuma pakai masker aja masih banyak yang kenalin kan gitu kan. Nah, kamu merasa tanggung nggak? Atau merasa gue pernah kok sangat top gitu? Atau perlu nggak sih buat kamu ngetop itu? Sebenarnya ngetop itu aku nggak perlu ya, karena tujuan aku itu cari uang, bukannya sekedar artinya secara profesi gue ngetop nih ini, tapi aku memang bekerja untuk cari uang gitu. Ya, artinya profesi ya, profesional. Iya. Jadi nggak penting ngetop, yang penting menghasilkan uang. Iya. Bekerja lah pokoknya bidang artis gitu. Ya kalau bilang ngetop, aku udah pernah ngetop, tapi ya dibilang nggak ngetop banget juga tetap aja ada bedanya sama orang biasa sama aku. Karena kalau aku kayak misalkan kayak ke teman-teman pagi memang aku kepengen seperti mereka, sama kayak mereka. Tapi nggak bisa. Tetap aja mereka harus membedakan, nggak bisa, lo tuh Iyut bukan kayak gue, enggak itu gue mau kayak lo, tapi aku nggak bisa menghindar dari itu, nggak bisa. Ya itu makanya privilege apa yang Iyut dapat sebagai seorang artis anak Bing Slamet. Artinya kan gini, ada artis yang bukan anaknya siapa-siapa dengan artis yang anak Bing Slamet. Pernah merasa punya privilege nggak? Misalnya, tentu saja misalnya kalau ketemu Tante Titi Puspa pasti kamu dapat keistimewaan anaknya Bing Slamet kan gitu kan? Ya tapi kadang-kadang kita tidak menggunakan itu. Maksudnya nggak aji mumpung tentang anak Bing Slamet apapun boleh ataupun gratis kok enggak? Iya, bukan gratis, tapi privilege yang misalnya dapat kemudahan. Misalnya kalau ikut nggak perlu casting misalnya gitu, ada nggak?
Enggak, sekarang juga harus casting kan film. Iya. Nggak kayak dulu. Maksudnya mungkin kalau dulu memang karena ada nama, oh dikontrak main film, oh udah gini. Sekarang kan kita harus audisi juga. Walaupun bintang film lama apa baru sekarang kan lain. Gitu. Apa di karir Yud yang merasa belum dicapai? Karir. Aku sebenarnya nggak mau banyak-banyak maksudnya nggak mau banyak-banyak aku pengen jadi ini, aku cuma pengen bahagia satu dan sederhana pokoknya mapan, tapi pokoknya ya jadi wanita yang baik untuk kedepannya aja deh gitu. Nah dengan kasus kemarin kamu nggak baik jadinya? Iya, makanya kan sekarang mau berubah bukan jadi kodok. Iya, siapa yang paling marah ketika kasus, balik lagi nih, siapa yang paling marah ketika kasus kemarin? Ya semuanya marah, kakak-kakak. Aku kan berdelapan. Berdelapan, berapa yang nggak sah? 2. Ya. Jadi pemirsa, ada 8 anak ini selamat, 2 nggak sah. Yang lain semua sah. Maksudnya karena namanya pakai sah. Pakai sah semua. Cuma kamu yang nggak pakai sah, Mungci kan? Yang lain semua pakai sah. Siapa aja coba, nomor 1 siapa? Lukman Syah. Oh Lukman, aku kenal Lukman Syah. Hilman Syah. Firman Syah. Ferry. Terus? Iman Syah. Terus? Iwan Syah. Adi. Enggak. Ian. Iya, oh Ian Muhammad. Terus? Baru Ferdian Syah Adi. Kamu nomor berapa? Aku terakhir, Bontot. Uci nomor 5. Uci nomor 5 di atas Adi ya? Iya. Oke. Setelah dewasa seperti ini, kalian masih suka ngumpul nggak? Jujur pas mama nggak ada agak berkurang. Maksudnya ya kita ngumpul bareng tuh agak jarang karena pas mama nggak ada. Ya memang sih kadang-kadang itu yang aku bilang, kembali lagi aku sendiri tuh aku kepengen tuh apa sih nggak ada sepi di rumah tuh, nggak ada mama tuh sepi. Saudara datang apa, aku mengharap seperti itu, kakak-kakak main dong lihat. Ya udah nggak bisa, udah tuh mamanya udah nggak ada gitu loh. Kita maksudnya kelompok kita ini maksudnya justru jangan maksudnya jadi saudara kandung gitu. Maksudnya apa enggak care lah gitu. Iya, jadi kayak apa ya, jauh. Ya aku ngerasa jauh aja gitu. Kan sekarang zaman teknologi, punya WA grup keluarga nggak? Ada, saudara ada. Nah itu bisa berkomunikasi. Ya bisa, tapi kalau misalnya ada acara kayak halal bihalal, arisan doang, baru ngumpul. Kalau enggak, maksud aku ya seminggu sekali atau apa ya bergabung gitu. Aku maunya gitu. Ini sama sekali sepi banget. Terus aku pribadi. Kamunya kesepian. Terus merasa dibalap nggak sama ponakan? Siapa sih? Siapa namanya? Ayudhya apa? Ayudhya. Enggak, aku malah seneng kok. Maksudnya mereka bisa apa? Mereka juga menyandang nama Islam, tapi udah keturunan ketiga kan? Iya. Iya, aku bangga, mereka hebat semua ponakanku. Aku seneng. Enggak ngerasa tersaingi. Enggak pernah kita begitu. Ya kan sebagai tante aja belum sempet yang di puncak kali. Enggak, kita nggak mikir begitu. Selagi dia mampu, selagi dia bisa, why not? Gitu. Ya, menurut kamu cukup nggak sih penghargaan buat bapak dari pemerintah? Enggak. Kurang ya? Kurang. Pokoknya maksudnya ya aku minta banget sama pemerintah sebagai seniman yang atau boleh bilang veteran apa gimana, tolong banget dihargai karyanya. Tapi ini kan kayaknya, maaf ya, orang yang udah meninggal biasanya masih dilulukan, tapi dari pemerintah itu nggak kayak luar negeri kan, maksudnya mereka tetap bukan dijamin ya, maksudnya masih, sementara kan mereka membantu negara itu maju juga pada saat waktu itu gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya kesenian itu kayaknya tetap belum bisa dihargain, apalagi yang namanya Bing Slamet. Segitunya ya. Yang kamu tahu yang pernah papa terima apa aja? Nggak ada. Secara materi nggak ada. Cuman dari KCI ada. Oh, dari KCI. Tapi tidak sesuai dengan apa yang papa udah buat
karena 2 lagu itu kan dibuat lagu anak sekolah kan. Yang mana? Sansaro sama Belayan Sayang itu kan dibuat lagu. Belayan Sayang yang Ku timan si buyung Belayan Sayang sama nonton bioskop? Enggak, yang cuman dituin cuman 2 lagu kan. Untuk itu aku sempat lihat kok waktu aku SD itu masih udah ada Belayan Sayang, udah ada buku di buku sekolah tuh ada. Gitu. Waktu ayah meninggal, makanya ayah papa meninggal, itu umur berapa? 5 tahun. Tahu nggak waktu itu papa meninggal? Ya tahu lah papa sakit. Ya artinya nggak sakit, terus di rumah sakit. Yang nganter sekian kilometer. Aku tahu, tapi aku tuh nggak sama mama, justru aku nggak tahu ngilang sama Adi, tapi aku sempat lihat aja segitu. Tapi kita belum ngerti lah, karena udah pada ribut apa begini. Pas aku lihat kemarin, aku bikin video di Facebook, aku lihat gila itu dari Tamrin sampai ke TPU Karet. Wow. belum kan pernah seniman Indonesia sehebat itu. Iya belum, tapi dari pemerintah itu tidak ada bukan saya terima kasih ya, seenggaknya dilihat karya ciptanya dia dari kapan tuh hargailah gitu. Tapi ini enggak. You pernah tahu nggak nama misal itu pernah diabadikan dalam bentuk apa? Misalnya nama gedung, nama jalan. Sempat lagi tuh mau dibikin yang gedung dekat itu kan, mau dibikin nama apa kan yang di Pasar Baru, apa namanya itu? Pusat kesenian, gedung kesenian. Yang itu kan yang pokoknya suka bikin acara-acara itu ya. Ya gedung kesenian, gedung kesenian Jakarta. Itu kan tadinya mau pakai nama papa. Tapi aku nggak tahu gimana tuh ceritanya. Ya ceritakan sedikit tentang kehidupan rumah tangga. Males. Kenapa? Nggak menarik? Nggak menarik. Loh, buat pemirsa tuh selalu menarik ini. Iyu sebetulnya statusnya kan tadi sudah sendiri. Sejak tahun berapa? Udah lama, nggak tahu, nggak kehitung. Nggak kepengen lagi? Ya kepengen, tapi maksudnya. Tapi kan naksir banyak, aku tahu loh yang beberapa yang naksir tak gue sebutin nih. Nggak apa-apa, bilang-bilang dong. Ya naksir kan banyak. Iya banyak, cuma gini loh, aku bicara ya. Dari tahun 88 kan aku beli rumah di Bintaro. Iya. I got everything I want and I got everything, I don't need a man. Jadi sebenarnya aku kepengen lagi, aku bisa sendiri tanpa laki-laki, dan aku bisa kasarnya eksis dan bisa cari uang sendiri tanpa harus laki-laki pun aku udah seneng. Karena aku pernah jadi seperti itu, bukan superwoman atau Wonder Woman ya, tapi maksudnya ya I got everything. Mau apa kasar laki bisa gue beli kalau mau gitu kan. Tapi ya gitulah, maksudnya karena kebodohan aku juga itu. Kamu dendam stupid. Ya? Hah? Kamu dendam ya? Oh siapa? Sama perkawinan? Enggak. Atau sama laki-lakinya? Enggak juga sih, tapi laki-laki emang subuh satu ya yang setia. Enggak lah. Kenapa? Laki banyak maunya, banyak larangannya gitu. Karena kan kamu masih, ya katakanlah masih 50. Belum 50, mau ke 50. Baru mau 50. Jangan nambah-nambahin dong. Iya, baru mau 50. Masih cantik. Cantik dong. Cantik nggak ya? Cantik nggak saya sih? Haus. Kok di situ? Cantik Aku dong. sih? Cantik, ya. Profesi artis, gitu loh. Nah, kriteria seperti apa sih yang kamu inginkan? Kalau ada yang mau nih, nanti kita buka lowongan nih. Biro jodoh. Ayo siapa yang mau? Hubungi ke sini. Ya, kriteria ada. Ya, kalau nggak mungkin nggak ada. Kalau dulu masih umur 25-an apa 26, 27, mungkin kepengennya yang cakep, ganteng. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau dapet yang ganteng itu kita capek aja jalannya kan, ngeliatin sama cewek lain. Tapi buat gue kalau diliatin berarti kan lo baik yang seneng gitu kan. Tapi untuk sekarang ini aku cari cuman yang sayang sama aku aja lah. Bisa bikin aku bahagia, bisa bikin bukan mau kaya ya. Semua juga orang kepengen kaya. Semua juga orang kepengen dapet yang kaya. Tapi aku kepengen dia bisa bawa aku jadi memang imam yang baik. Terus ya bisa bahagiakan aku walaupun tidak harus mewah, itu aja deh.
Dicari. Laki-laki Indonesia yang merasa memenuhi kriterianya Iut hubungi saya ya. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Gitu kan? Gitu kan? Iya dong. Enggak lah. Tapi kan ini artinya dengan kasus kemarin, kamu mendegradasi nggak sih? Mendegradasi menjadi pilihan terbaik. Dia udah memenuhi syarat semua, sayang pernah jadi pecandu misalnya gitu. Nggak tahu sih, nggak pernah pikiran gitu. Kalau aku pikir, kalau mereka pikir begitu, goblok banget. Maksudnya emang kita nggak bisa baik gitu kan. Dan kasus yang dibilang narkoba sekarang udah bukan yang aneh lagi atau yang tabu lagi. Banyak kok, bukan siapa apa pakai segala macam, pakai apa, semua itu bukan sesuatu yang apa ya, yang pokoknya nggak aneh lagi lah. Sementara apa salahnya kalau kita ingin buat baik, kalau memang imamnya baik ya pasti kan jalannya akan baik gitu. Tapi bukan depend on ya gitu. Kamu pernah dekat sama siapa aja itu? Siapa? Masa pernah sebutin kali. Yang berasa aja. Yang mau deket sama gue. Sorry nanya. Dari rahim Iut pernah lahir seorang anak atau? Enggak, aku sempat keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali ya. Sedih nggak Iut? Sedih lah. Maksudnya di saat aku ya itu juga karena aku stres juga di situ kan. Di saat aku lagi hamil mau ke 4 bulan, suamiku ke tanggal juga. Terus ya udah aku bolak-balik ngurus dia, mungkin karena stres, karena kan itu juga umur aku harus bed rest, nggak boleh apa-apa. Ya udah sampai aku besok dia dari Bandung, aku naik kereta sampai rumah, terus aku pipis itu bluk gitu. Bluk keguguran. Yang pertama? Yang kedua? Yang pertama? Yang pertama nggak ini, cuman apa, baru berapa ini akhirnya mens gitu kan. Tapi kalau ini aku sampai udah ngidam itu aneh-aneh banget deh. Gua kepengen, pokoknya nyium bau nasi uapnya tuh aku muntah. Aneh. Gak mau makan nasi, pokoknya buah dan buah. Terus aku minta mangga, kepengen tuh yang mangga boleh manjat. Boleh nyuri. Nggak nyuri lah, minta lah maksudnya. Tapi aku pengennya yang harus kamu yang manjat. Iya. Harus kamu yang manjat. Enggak, pokoknya harus mangga itu. Mangga dibeli di supermarket aku nggak mau. Dan gua kulkas tuh bikin sendiri, sambel apa kecap apa bumbu itu aku bisa makan. Buah tuh bisa sak kulkas gitu makan. Tapi nggak mau makan nasi. Gitu. Kayak gitu. Oke, Iut. Kamu cerita sedikit dong, religiusitas kamu tuh terhadap ketuhanan tuh seperti apa? Aku jujur termasuk yang misalnya sholat tepat waktu atau menjalankan ibadah lain. Aku jujur masih bolong-bolong. Tapi aku mau mencoba. Ya pas kemarin. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Pas mau lanjut rehab, aku memang agak rajin sholat daripada di rumah. Tapi tetap masih bolong-bolong. Terus? Gitu. Ya tapi kayaknya untuk kedepannya aku kepengen supaya nggak bolong-bolong. Kamu pernah punya ustadz favorit gitu kan? Iya, Uje. Uje. Yuk nyanyi dong ya. Aku nyanyi lagu apa? Lagu Bapak boleh satu? Lagu Belayan Sayang. Itu ya. Belayan Sayang. Ku timang si buyung belayan sayang, anakku seorang, tidurlah tidur. Ibu menjaga, ayah berdoa agar kau kelak jujur melangkah. Jangan engkau lupa tanah pusaka, tanah tumpah darah Indonesia. Wih, hafal banget ya dia? Hafal dong. Masa dari umur berapa? Apa? Apanya? Kamu hafal itu dari umur berapa? Dari sekolah. Dari sekolah? Ama papa dulu diwajibkan? Enggak, kita nggak tahu apa lagu, enggak.
Tapi papa Enggak, kamu tahu lagu itu setelah ayah meninggal atau pada waktu kecil pun sering dinyanyikan oleh ayah? Karena kan Belayan Sayang namanya kan? Iya, jadi itu mama pernah cerita lagu itu untuk kakak yang pertama, untuk Lucky papa buat. Itu apa anak pertama, kata mama bilang gitu. Kayak gitu. Nah, seberapa dekat sih ya sama papa? Karena kan meninggal umur 5 tahun, artinya secara emosional udah deket banget dong ya. Biasanya kan anak perempuan lagi gitu kan? Iya, kalau papa sebenarnya kan jarang di rumah juga, maksudnya pergi tuh pulang kantor jam 12, tapi karena kita tidur, aku, Adi, mama, papa, jadi selalu ketemu papa tuh kalau misalkan pulang kerja jam 12, sebelum tidur pasti papa main gitar dulu. Entah lagu apa, berapa setengah jam lah sebelum tidur, dia main gitar dulu, ya aku sama Adi tuh ngedengerin dia buat lagu apa-apa gitu. Banyak yang belum tahu sebetulnya. Papa itu orang mana sih? Ada yang bilang orang Padang, ada orang Madura, ada orang bilang iya, dan bilang orang apa? Papa aslinya Banten, tapi lama di Surabaya. Gitu. Aslinya Banten, Pandeglang kan? Enggak, kau Jon. Mana lagi tuh? Pangkas ya? Ujungnya Serang, ujungnya lagi nggak tahu deh. Tapi nggak kebanyakan saudara dari Serang. Makanya Papa orang Banten tapi bisa menciptakan lagu Sansejo itu yang hebatnya gitu loh. Sehingga dia disangka orang Padang. Iya kan gitu. Iya, orang Jawa juga dibilang orang Jawa juga gitu. Maksudnya ketika dia menciptakan lagu nonton bioskop disangka orang Betawi gitu loh. Ya makanya itu semuanya dia bisa. Oke, Yud, nyanyikan dong lagu yang terbaru dong. Lagu atau lagu Yud yang paling populer. Oh, Kapan Kasih Kembali yang maksudnya terakhir apa yang baru? Yang baru boleh, yang terakhir boleh, pakai musik boleh. Mana dia coba deh itu. Coba deh tipnya. Iya, itu lagu ciptaan siapa Yud? Itu ciptaan temen aku. Kita dengerin nih lagunya. Kamu baru nyanyi. Harus nyanyi juga. Iya dong. Supaya laku lagunya. Ya kan belum dibuat. Musiknya udah? Udah. Kadang-kadang. Nyanyi dari. Ingin ku hayati karisma dirimu yang membuatku jatuh cinta. Izinkan diriku untuk memilikimu walau kita berbeda. Ku harap dirimu mengerti apa yang ku rasa kini. Rasa yang di dalam hatiku telah jatuh cinta. Mungkin kau tak tahu bahwa dirimu telah membuatku jatuh cinta kepada dirimu. Harapan diriku kan menyatakannya, oh walau tak tahu isi hatimu, tapi yakini kau suka aku. Ini bohong lagi? Keren. Keren. Ada potensi. Iya. Gitulah ya. Oke Yud. Baiklah pemirsa sekalian, demikian obrolan saya dengan wanita cantik di sebelah saya ini, Yud Selamat, yang telah memaparkan peristiwa yang menimpanya belakangan terakhir ini, dan semoga itu menjadi pelajaran yang berharga lah buat Yud, dan semoga juga Yud karirnya kembali naik lagi. Amin. Ya, lupakan yang kemarin. Amin. Jangan bikin yang baru. Bikin yang barunya, tapi bikinnya adalah prestasi yang lebih baik lagi. Karena biar bagaimanapun Yud di belakang namanya menyandang nama besar seorang musisi, seorang seniman besar Indonesia yang namanya diabadikan lewat lagu, yang karya-karyanya selalu dinyanyikan orang di kafe-kafe, di karaoke gitu kan, itu selalu dinyanyikan. Demikian bincang-bincang kita dengan Yud Selamat. Sampai jumpa lagi dalam Amazon Dalam Mutai channel berikutnya. Salam.